Mas Bima, apa PR yang harus dilakukan oleh Menkyu baru di awal pemerintahannya untuk bisa menguatkan kepercayaan pasar ini? Yang pertama adalah semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dari sisi pajak, dari sisi pungutan, itu yang harus diselesaikan paling cepat itu, karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik. Kedua adalah kita minta tolong Menkyu yang baru ini, Pak Yudi Purbaya, tolong cek insentif-insentif pajak itu besar sekali. Itu setiap tahun kita keluar 530 triliun rupiah untuk belanja perpajakan. Ngasih insentif 20 tahun bebas pajak. Nah itu coba dicek insentif-insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum? Audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan, terutama dalam konteks investasi, apakah sudah benar laporan keuangannya, sudah benar menyerap tenaga kerja. Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah, soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi, restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi banyak cara-cara inovatif sehingga kita nggak bayar 800 triliun rupiah per tahunnya beban bunga utang. Ya. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya. Nah, yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri, terutama Wamenkyu yang ada di lingkaran Kemenkyu yang rangkap jabatan, yang masih mendapatkan gaji tantim itu dari BUMN, itu nggak boleh. Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan. Ya. Nah, salah satu lagi yang harus didorong adalah terkait dengan rancangan APBN 2026 ke depan. Ya. Itu harus ada rasionalisasi dan harus jadi rem. Sekali lagi fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem, bukan ikut ngegas. Ya. Dia bisa memberikan informasi buat Pak Prabowo, Pak, ini kondisi fiskal lagi nggak oke. Apa yang ingin dikerjakan atau ini lebih digenjotkan lagi oleh Presiden Prabowo? Mungkin sudah ada pesan pada Golkar ataupun kepada kader pengganti atau gimana? Ya pesannya karena ini kementerian yang mengurusi pekerja migran Ya. ya, perlindungannya dan sebagainya. Ada satu pesan yang barangkali nanti dikonfirmasi sama Pak Mukhtarudin. Ya. Tetapi saya meyakini pekerja migran ini ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, terutama pada keinginan Presiden untuk mengirimkan pekerja migran ini bukan yang eh, tanpa skill yang memadai, tetapi Presiden ingin pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri adalah mereka yang memiliki skill yang lebih tinggi lagi, lalu mereka adalah orang yang sadar terhadap hak-haknya. Karena ini tuntutan Presiden ini pasti harus segera dijawab. Mereka yang bekerja di luar negeri kalau nggak tahu hak-haknya, mereka cenderung akan diperlakukan dengan tidak baik, apalagi kalau pendidikannya kurang, mereka tidak tahu harus menghubungi ke siapa kalau ada persoalan-persoalan. Ini adalah tantangan bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Saya berharap juga, kami berharap sebenarnya pemerintah hadir untuk memfasilitasi calon pekerja migran ini dengan pendidikan atau pelatihan-pelatihan tertentu sebelum dikirimkan ke Ya. luar negeri. Termasuk tadi hak-haknya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, mereka harus dilatih sesuai dengan tujuan mereka bekerja. Itu negara harus hadir dan memang harus ada alokasi anggaran ke arah situ. Kalau itu bisa dilakukan, eh, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukan hanya menambah devisa yang lebih besar, tetapi perlindungan kepada warga negara kita di luar negeri itu akan lebih nyata. Oke, saya juga ingin membahas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hensa terkait dengan bagaimana Golkar melihat ini sebagai sebuah cara dari Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kita. Dari Golkar sendiri melihat seperti itu dengan reshuffle yang dilakukan ini, ada Menkyu pun juga ada menteri-menteri yang lain. Ya tentu terkhusus Menkyu ya, saya sepakat dengan Bang Bima tadi, memang
harus ada komunikasi yang terjalin lebih bagus lagi dengan Presiden. Karena begini, Ya. persoalan keuangan ini persoalan yang sistemik. Jadi kalau kita ruang fiskal kita terbatas, lalu belanjanya sangat besar, semua program-program itu berkonsekuensi pada anggaran yang sangat besar, kita mesti harus memikirkan penerimaannya dari mana. Tetapi sebenarnya tadi Pak Bimo sudah menjelaskan tentang bagaimana mesti menata pengeluaran. Tetapi yang belum disinggung adalah bagaimana kita harus meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Dan sebenarnya potensi itu ada. Presiden sudah pernah sebutkan tentang sawit-sawit yang diambil oleh negara jumlahnya 3 sampai 4 juta atau 3 sampai 5 juta. Itu semua akan berkonsekuensi pada penerimaan negara. Yang kedua, nanti mungkin penataan tambang yang bisa menghasilkan PNBP yang lebih besar atau bisa menghasilkan pajak yang lebih besar ditertibkan. Itu semua berkonsekuensi pada penerimaan negara. Itu yang harus difikirkan. Yang kedua tadi komunikasi dengan Presiden, Menteri Keuangan harus bisa memaparkan dengan detail, dengan jelas konsekuensi-konsekuensi setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, termasuk Pak Sarmuji, Anda melihat bahwa ini harus tetap menjaga, ini Menkeu ataupun menteri-menteri yang baru ini menjaga kondisi keuangan ataupun politik usai demonstrasi yang terjadi kemarin. Tentu saja, karena semua terkait ya. Masalah keuangan juga terkait dengan masalah politik. Kalau kita bicara tentang keuangan negara tanpa dilandasi oleh stabilitas politik pasti mustahil. Karena orang bekerja, orang berusaha, orang berbisnis itu bisa nyaman kalau politiknya dijaga dengan stabil. Oke, saya ke Mas Hensa. Mas Hensa, bagaimana Anda melihat situasi politik setelah reshuffle ini? Apakah memang akan seperti sebelumnya atau ada perubahan kalau menurut Anda? Ya harusnya ada perubahan ya, kalau enggak dianggap gagal nanti reshuffle-nya. Jadi menurut saya lagi-lagi saya balik dari menteri-menteri yang sudah di reshuffle atau mendapatkan jabatan baru, tugas baru, pasti Menteri Keuangan yang akan menjadi sorotan. Komunikasi ya penting, dan sampai hari ini juga saya belum melihat ada komunikasi antara Menteri Keuangan dengan Menko Perekonomian ya, dan itu mesti juga dilakukan. Karena kan begini ya, program flagshipnya Pak Prabowo itu membutuhkan uang yang sangat besar. Ya. MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis. Itu flagship Pak Prabowo yang memang terjemahan beliau terhadap bagaimana membangun negeri. Di Paradoks Indonesia itu kan berkali-kali dia katakan Indonesia negara kaya tapi penduduknya banyak miskin. Maka itulah terjemahan miskin dari Pak Prabowo. Orang yang nggak makan, kurang gizi dikasih MBG, nggak sekolah dikasih sekolah rakyat, kesehatannya kurang dikasih cek kesehatan gratis. Kemudian ekonominya di daerah mesti diperkuat, diberikan Koperasi Merah Putih. Minimal rakyat itu hidupnya lebih baik. Saya sering bincang-bincang dengan banyak sekali pedagang kaki lima yang mengeluhkan misalnya begini, mereka dapat uang 100.000, biasanya bisa bawa pulang ke rumah itu 70.000, 60.000, tapi sekarang karena bahan baku mahal, mereka hanya bisa bawa pulang 20.000, 30.000. Kemudian pekerjaan rumah lainnya, kalau Mario jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, ada pembatasan pembelian beras. 5 kilogram batasnya sehari 2 kantong, kalau 10-20 kilogram itu 1 kantong. Kata-kata pembatasan itu sangat berbahaya menurut saya. Karena pada saat pembatasan, rakyat menilai, wah ini ada yang salah nih dengan stok beras. Akhirnya dia mulai mengakali itu. Jadi misalnya kita satu keluarga, Mario tolong beli 5 kilogram 2 bungkus, nanti saya gantian 5 kilogram 2 bungkus juga. Sehingga rakyat seperti ingin menumpuk. Nah ini pesan komunikasi dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti ini memang harus hati-hati. Mungkin perlu ditiru juga cara-cara jasa marga itu kan. Jasa marga kalau naikin harga tol atau tarif tol, dia bilang penyesuaian.
Mungkin itu juga terhadap stok beras ya, bisa dibilang jangan pembatasan beras, tapi penyesuaian stok beras. Nah, hal-hal lain juga menurut saya yang harus segera dikerjakan oleh Menteri Keuangan baru adalah tentang penghasilan ya. Memang di dalam 17+8 pun disebutkan tentang PHK dan lapangan pekerjaan yang sulit. Ya harus berkomunikasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, tapi ujung-ujungnya kan adalah bagaimana ekonomi negara ini. Pendapatan negara masih diurus oleh Kementerian Keuangan melalui cukai dan pajak. Nah ini harus kita lihat bagaimana terobosan-terobosan ini dilakukan. Ada beberapa image-image yang harus diperbaiki oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Image orangnya salah satu tokoh lah. Kemudian dia dianggapnya belum memiliki rasa empati ya mungkin, tapi nggak apa-apa hari pertama mungkin ada semangat kegembiraan sehingga agak melupakan empati itu harus diperbaiki. Tapi di kementerian-kementerian lain menurut saya yang juga harus gaspol itu adalah Kementerian Koperasi. Karena Koperasi Merah Putih kemarin sudah diluncurkan oleh Pak Prabowo, dananya lumayan besar, ya orang akan menantikan gitu. Ini sampai di mana nanti si perjalanan Koperasi Merah Putih ini. Jadi apapun itu kita lihat. Tapi ya kalau saya mendengarkan komentarnya Pak Mahfud tentang Menko Polkam, memang tidak perlu tergesa-gesa karena Menko sifatnya adalah koordinasi. Tapi tetap saja harus diisi gitu ya. Nah sebelumnya kan diisi oleh sipil gitu ya. Nah apakah hari ini atau di zaman Pak Prabowo juga akan kembali diisi oleh pejabat sipil atau dari kepolisian atau TNI, nah itu nanti kita tunggu saja. Oke, tapi kalau menurut Anda, Bang, apakah mungkin saja ada partai-partai lain yang bisa mengisi? Mungkin kemarin kan PDIP. Ya. Ini PDIP juga nih. Itu bisa saja terjadi, tapi PDI Perjuangan kan sebetulnya tidak pernah berada di luar pemerintahan, Mario. Ya, penyeimbang. Ya bisa terserah aja apa kata-katanya, tapi maksud saya kenikmatan PDI Perjuangan itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, Ibu Mega tetap di BRIN, tetap di BPIP, banyak kader PDI Perjuangan juga yang jadi dubes. Jadi dia tidak masuk kabinet mungkin iya, tapi kalau dalam pemerintahan bagian penguasa saya rasa PDI Perjuangan selalu berada di situ gitu. Nah memang akhirnya menarik kalau kemudian kita mengupas lagi kira-kira apakah akan lebih banyak partai politik lagi masuk gitu ya. Pak Prabowo strategi politiknya ini dua. Yang pertama dia merangkul semua. Jadi kalau bisa semuanya masuk tuh. Nah yang kedua dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun, pembangunan bisa mudah dilakukan. Nah itulah yang jadi basis pelaksanaan strategi politiknya Pak Prabowo. Makanya dia pasti akan senang sekali kalau kemudian Ibu Mega atau PDI Perjuangan bisa mengirim wakilnya di kabinet. Tapi kalau itu terjadi maka sebagai oposisi atau kelompok penyeimbang yang bisa memberikan masukan kritis, akhirnya kita harus menitik beratkan atau percaya pada 4 kelompok besar menurut saya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua akademisi, yang ketiga masyarakat sipil, dan yang keempat yang paling penting media massa. Gitu ya. Jadi kalau semuanya masuk ya tantangan buat demokrasi, dan mudah-mudahan 4 kelompok yang tadi saya sebutkan itu bisa dengan aktif memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah. Mas Bima tahan sebentar, saya ke Pak Sarmuji dulu untuk membahas lebih politis. Terkait dengan apa yang disampaikan, mungkin saja ada pihak-pihak Mas PDIP pun bisa dianggap bisa masuk karena kan ada Polkam yang sampai saat ini masih belum diisi. Menurut Anda bagaimana? Ya itu terserah presiden ya. Presiden merasa nyaman dengan siapa dan dengan latar belakang seperti apa itu tergantung presiden. Tetapi memang saya meyakini presiden pasti akan salah satu pertimbangannya adalah kekompakan di dalam mitra-mitra koalisi. Dan kalau itu menjadi pertimbangan tentu presiden akan mengambil siapa dengan latar belakang apa pasti akan menjadi pertimbangan presiden. Oke. Berarti sampai saat ini lebih baik menjaga keharmonisan koalisi ya ketimbang mungkin orang baru komunikasinya jadi lebih canggung atau gitu ya Pak Sarmuji ya? Ya monggo terserah presiden saja, kalau mau menambah kekuatan juga boleh,
menjaga yang ada juga boleh, kan tergantung presiden aja. Yang penting orang itu bisa. Kalau radang sendi, ada Counterpain PXM. Anda melihat bahwa optimisme yang diberikan masyarakat saat ini, oke, pasar di awal meresponsnya negatif, tapi ya kita harapkan ada optimisme baru, terutama bagaimana menjaga keuangan negara kita ini untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada intrik-intrik yang terjadi seperti beberapa hari lagi. Kemarin demonstrasi, terus ada tuntutan-tuntutan yang keluar dari teman-teman mahasiswa. Menurut Anda seperti apa? Optimisme tuh harus dijawab dengan kinerja. Itu yang paling penting. Karena publik tuntutannya clear ya. Salah satunya perbaikan kondisi ekonomi dan situasi perpajakan. Tapi kita juga harap bagaimana caranya agar misalnya ini kan dua menteri, Menkyu kemudian Menteri Koperasi. Apa yang nyambung dari dua ini yang disorot publik dan juga perbankan adalah soal jaminan utang untuk Kopdes itu dan juga penugasan pada Himbara. Nah ini belum clear. Manajemen Kopdesnya banyak yang belum siap, tapi sudah didorong untuk melakukan utang dengan jaminan APBN, dana desa, tapi melalui Bank Himbara. Jadi ini yang harus kemudian langsung dikoordinasikan. Saya kira hari kedua ya, kemarin hari pertama Menkyu Menteri Koperasi, hari ini adalah hari kedua, harapannya mereka ngobrol nih. Mereka bicara ini resikonya apa, dan kalau tidak dilakukan dengan cara pinjaman Bank Himbara, apa cara lainnya. Satu lagi yang ditunggu, kalau tadi Mas Hendro Satrio bilang soal UMKM situasinya sedang berat. Ini salah satu yang menjadi masalah adalah dari sisi UMKM itu melihat kok kita dikejar-kejar seperti berburu di kebun binatang soal pajaknya. Kenapa tidak ada cara-cara lain untuk lebih inovatif? Nah, kalau cara lain inovatifnya apa? Tadi Pak Sarmuji mengatakan soal underground ekonomi itu sebenarnya itu. Sawit-sawit ilegal, tambang-tambang ilegal. Begitu juga soal ekspor impor yang datanya berbeda. Nah, ini sebentar lagi kita akan memberikan surat kepada Menteri Keuangan yang baru terkait dengan selisih data di hampir sebagian besar komoditas ekspor utama. Itu nggak cocok datanya dengan data bea cukai antara negara yang menjadi tujuan ekspor atau impor itu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ini ada potensi dokumennya nggak matching. Berarti apa? Ada pajak yang tidak dibayar secara penuh. Ada transaksi-transaksi yang di bawah meja. Transaksi-transaksi yang memang harus dikejar. Nah itu saja tanpa ada kenaikan tarif pajak itu sudah bisa memuaskan publik. Jadi nanti kita akan tunggu optimismenya harus dijawab dengan kinerja. Dan dalam 1 minggu ini apakah kinerja tadi sudah kelihatan? Harapannya kelihatan. Kalau tidak terlalu lama situasi ekonominya bisa semakin tertekan. Oke, dalam 1 minggu ini kita tunggu. Tapi jika memang melakukan apa yang Anda sampaikan tadi, kalau Anda lihat target 8% mungkinkah dilakukan dengan Menkyu yang baru ini? Mas Bima? Kalau 8%, ya 8% tahun berapa? Tahun 2045. Tapi kalau 2025 ini kan hanya sisa beberapa bulan lagi bisa mencapai 4,9% saja. Itu saya acungin 1 jempol lah ke Pak Menkyu ini. Karena memang tekanannya di kuartal ketiga dan keempat ini semakin berat. 2026 apa kebijakan extraordinary-nya? Motor industri yang menyumbang 30% penerimaan pajak ini apa supportnya dari Menteri Keuangan? Industri UMKM yang menguasai 60% lebih ekonomi, ini apa dukungannya? Nah ini yang nanti akan bisa menjawab apakah pertumbuhan ekonomi bisa di atas level 5% tahun depan. Tapi kalau 8% saya pikir Pak Purbaya betul bahwa ini adalah kerja yang sangat berat. Saya setuju kalau soal itu sama Pak Purbaya, berat 8%, setuju. Mas Hensa, terakhir singkat saja, apa yang harus dilakukan, bagaimana komunikasi antar kabinet baru, terutama mereka yang baru di reshuffle, dan bagaimana bisa mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, terutama untuk kesejahteraan masyarakat kecil, singkat saja. Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan komunikasi pemerintahannya memang buruk ya, tapi dia ambil posisi untuk bertanggung jawab atas semua itu, dan saya berkali-kali memang mencatat komunikasi yang harus diperbaiki dari pemerintahan Pak Prabowo. Nah kalau terkait dengan menteri-menteri baru ini segera saja berkomunikasi dengan stakeholder yang memang penting. Seperti kalau kita bicara Menteri Keuangan, tadi saya sudah katakan bicara dengan Menko Perekonomian, kemudian sharing burden dengan Bank Indonesia,
kemudian juga dengan stakeholder-stakeholder lain. Nah, kemudian Menko Polkam juga nanti saya rasa begitu nanti terpilih juga punya pekerjaan yang luar biasa berat ya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rasa nyaman dan aman di Indonesia pasca 25-28 Agustus kemarin. Pasti itu juga berimbas ke investor. Dan Koperasi Merah Putih sebagai flagship, nah itu juga harus segera on gitu ya, jangan sampai kemudian gagal. Tapi komunikasi tentang Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat banyak harus segera disampaikan. Sebetulnya pelajaran terpenting dari hal yang kemarin memang Pak Prabowo itu menilai menterinya secara profesional dan tidak ingin terganggu dengan agenda-agenda politis. Jadi pada saat dia ingin ganti, ya ganti aja. Jadi kalau kemudian Mario ingin segera Menpora dan Menko Polkam itu terisi, jangan sering-sering diomongin. Nanti nggak jadi. Oke, terima kasih pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira dan juga Sekjen Partai Golkar Sarmuji atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu.